ada rowa, ada rawiyah. Rowa, rawiyah. Huruf-hurufnya sama persis. Ro, wawu, dan ya. Susunannya sama persis, yang berbeda hanya harokat pada huruf yang kedua dan huruf yang ketiga. Yang atas wawunya berharokat fathah, yang bawah tidak berharokat fathah tetapi kasroh. Sedangkan yang huruf terakhirnya, yang atas ya-nya tidak berharokat, sedangkan yang bawah ya-nya diharokatkan fathah. Nah, ini juga jelas maknanya berbeda. Rawa artinya meriwayatkan atau menuturkan, sedangkan rawiyah artinya adalah kebanyakan minum alias kembung karena air yang diminum. Maka tepatkan juga harokatnya, karena beda harokat, beda makna. Jika teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Seperti yang kita ketahui, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, ada pelakunya. Setiap pekerjaan pasti ada pelaku yang melakukan pekerjaan itu, apapun jenis pekerjaannya. Saya ulangi, setiap fi'il pasti ada fa'il, ada pelakunya. Nah, akan tetapi ada beberapa fi'il yang tidak mempunyai fa'il. Yakni seperti kata kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara kana itu seperti laisa, asbaha, adha, zolla, amsa, bata, ma infakka, ma zala, ma bari'a, wa ma fati'a. Gitu. Nah, kalau kita menemukan fi'il-fi'il seperti kana dan teman-temannya tadi dan saudara-saudaranya tadi, maka kana dan saudara-saudaranya tadi berbeda dengan fi'il-fi'il pada umumnya. Apa bedanya? Bedanya adalah khusus untuk kana dan saudara-saudaranya, meskipun kana itu adalah fi'il, tetapi kana dan saudara-saudaranya tidak mempunyai fa'il. Tidak mempunyai fa'il. Kenapa? Karena fa'il dari kana itu namanya bukan lagi fa'il, tetapi namanya menjadi isim. Kalau pada fi'il yang lain, isim yang rofa sesudah fi'il yang lain itu namanya fa'il. Contoh, jalasa Muhammadun. Jalasa fi'il madhi. Muhammadun adalah fa'il dari jalasa. Tetapi kalau ada kana Muhammadun. Kana fi'il madhi, tetapi Muhammadun bukan fa'il dari kana. Tapi namanya adalah isim kana. Gitu. Terus, contoh yang lain misalkan kata kataba Muhammadun. Muhammad menulis. Kataba fi'il, Muhammadun adalah fa'il. Misalnya, kataba Muhammadun al-Qur'ana. Al-Qur'ana adalah maf'ul bihi dari kata kataba. Tapi kalau ada kana Muhammadun jalisan misalnya. Nah, kana Muhammadun jalisan, Muhammadun bukan fa'il dari kana, tetapi adalah isim dari kana. Terus, kata jalisan, kana Muhammadun jalisan. Jalisan itu kan mansub.
ada fi'il kana, ada Muhammadun sebagai isim kana, jalisan mansub, ismun mansubun, wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, jalisan itu isim mansub, meskipun diawali oleh kana, maka kedudukannya bukan sebagai maf'ul bihi, tetapi sebagai khobar kana, gitu. Nah, makanya kana dan saudara-saudaranya, kana wa akhwatuha, itu tidak memiliki fa'il dan tidak memiliki maf'ul bihi. Kenapa? Karena apa yang disebut fa'il untuk fi'il-fi'il yang lain, untuk kana disebut dengan isim kana. Dan apa yang disebut dengan maf'ul bihi untuk fi'il-fi'il yang lain, khusus kana dan teman-temannya dan saudara-saudaranya, disebut dengan khobar kana. Nah, akan tetapi sama dengan fi'il-fi'il yang lain, fa'il kan rofa, marfu. Isim kana juga rofa, marfu. Maf'ul bihi kan mansub, nasob. Khobar kana juga nasob, mansub. Jadi satu level. Fa'il satu level dengan isim kana. Maf'ul bihi satu level dengan khobar kana. Gitu. Satu hal lagi, karena kana dan teman-temannya wa akhwatuha itu tidak memiliki fa'il, sekalipun mereka adalah fi'il, maka dalam ilmu nahwu, kana wa akhwatuha itu, kana dan teman-temannya itu disebut dengan fi'il naqis. Naqis itu artinya kurang. Fi'il artinya kata kerja. Fi'lun naqisun artinya fi'il yang kurang. Kurang apanya? Kurang karena tidak punya fa'il. Gitu. Sedangkan fi'il-fi'il yang lain selain kana wa akhwatuha, karena punya fa'il, maka disebut dengan fi'lun tammun. Tammun artinya sempurna atau lengkap. Fi'lun tammun artinya fi'il yang lengkap. Ada fi'il, ada fa'il. Gitu. Jadi kalau kita mendengar ada istilah misalkan fi'il tam, itu artinya adalah fi'il pada umumnya. yakni fi'il yang ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Sedangkan fi'il naqis adalah fi'il yang tidak lengkap, yakni ada fi'il tapi tidak ada fa'ilnya. Itu. Nah, terus terakhir informasi tambahan. Misalkan kalimat kanallahu aliman. Allahu adalah isim kana. Aliman adalah khobar kana. Nah, kalau kata kananya dibuang, belum dimunculkan, maka kanallahu aliman itu asalnya, kalau kana dibuang, asalnya adalah Allahu alimun. Allahu kedudukannya sebagai mubtada, alimun kedudukannya sebagai khobar. Allahu mubtada, alimun khobar mubtada. Nah, terus kita masukkan kana dalam kalimat Allahu alimun, maka ada perubahan. Allahu alimun diawali kana, maka menjadi kanallahu aliman. Allahu semula mubtada, kana ada kana menjadi isim kana. Alimun menjadi aliman. Semula alimun adalah khobar mubtada, lalu kana ada kana, alimun menjadi aliman, namanya menjadi khobar kana. Kesimpulannya, isim kana itu asalnya adalah mubtada. Sedangkan khobar kana asalnya adalah khobar mubtada. Itu saja. Demikian, semoga bermanfaat. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis.